kalian itu bisa mendapatkan reward jika mengikuti ini. Rewardnya berupa apa? 1000 slot joining Widiland beta test version. What's up guys, ketemu lagi dengan gue Arif di sini, masih di Indo Gems Crypto Channel, tempat nongkrong kalian ngebahas seputar kripto. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung di channel kami, sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru, tentu saja tentang project-project kripto yang masih dalam masa penawaran terbatas ya. Oke, di video kali ini kami ingin merekomendasikan satu game yang cukup menarik, khususnya bagi para pemain-pemain Harvest Moon ya. Jika kalian pernah tahu ataupun kalian adalah sebagai pemain Harvest Moon dulu ya, di zaman-zamannya PlayStation. Jadi game ini sangat mirip dengan game Harvest Moon. Nah, seperti apa gamenya? Let's check it out. Oke, di sini adalah tampilan awal dari websitenya dari game yang namanya Widiland. Jadi kalau di sini kita lihat adalah Widiland itu adalah venture to our new home. Jadi berpetualang ke rumah baru kita ya. Nah, jadi game Widiland ini adalah game multiplayer ya, yang berdasarkan teknologi blockchain, di mana nanti para pemain itu dapat memperoleh dan juga belajar gimana caranya melindungi lingkungan. Nah, kebetulan di sini itu sedang lagi ada penawaran untuk early bird sale IGO yang akan diluncurkan 3 hari mendatang ya. Nah, nanti gimana kita caranya untuk mengikuti akan saya bahas di video ini ya. Oke, kita lanjut dulu untuk di webnya. Nah, ini untuk latar belakang dari cerita game ini. Di sini disebutin pada tahun 2130 itu lingkungan di bumi itu sudah rusak ya, dan sumber daya alamnya itu sudah mulai menipis, dan energinya untuk bertahan hidup itu sudah mengkhawatirkan. Nah, dimana sekelompok ilmuwan dari proyek WIDI ya, ini ada proyek namanya WIDI yang melakukan sebuah program tingkat tinggi yang mencari kehidupan di luar angkasa, dan mereka itu menemukan suatu planet yang diberi nama dengan TKE 1012 yang mirip banget dengan kehidupan di bumi, baik habitat, suhu permukaan, vegetasi, mineral, dan macam-macam ya, yang jaraknya itu 24,2 tahun cahaya ya. Jadi planet ini 73% mirip dengan kehidupan di bumi. Kemudian sekelompok kecil ini mengirimkan beberapa orang elit untuk program rahasia WIDI, mempunyai misi yang unik untuk menemukan rumah baru bagi kemanusiaan. Kemudian mereka melakukan observasi di planet TKE 1012 ini dan menyebut planet ini sebagai Widiland ya. Planetnya disebutnya Widiland oleh mereka. Tapi sayangnya selama proses pendaratan, badai geometrik dari pertukaran energi yang efisien terus-menerus menyapu, yang mengakibatkan kerusakan serius pada seluruh pesawat ruang angkasa, peralatan teknologi yang tinggi, dan juga telekomunikasi mereka, yang akhirnya memaksa mereka, para peneliti yang tadi melakukan observasi itu, mau nggak mau harus bertahan hidup di planet baru ini. Jadi mereka akan melakukan beberapa aktivitas untuk bertahan hidup di planet ini. Jadi itu adalah latar belakang dari cerita dari permainan ini. Oke, jadi seperti ini untuk latar belakangnya. Kita lanjut dulu untuk chapternya. Jadi sini ada beberapa chapter setelah para ahli itu yang datang di planet baru ini. Dimana pada chapter pertama, para pemain itu berubah menjadi kelas-kelas tertentu ya, seperti ada petani, penambang, juga tukang ya. Tentu saja mereka harus berbagi tugas di sini untuk memulai hidup baru dan juga untuk memulai perjalanan mereka di sini. Kemudian pemain diizinkan untuk menggunakan sumber daya terbatas. Mereka harus bermain untuk mendapatkan dan meningkatkan karakter mereka dengan pelajaran yang dipetik dari bumi yang hancur. Pemain harus menggunakan sumber daya alam dengan hormat tentunya ya. Jangan sampai rusak lagi seperti di bumi. Nah, kemudian untuk chapter kedua, dalam masa pengembangan di sini tentu saja banyak pengganggu dari penduduk asli di planet ini, dan para pemain itu harus bisa bertahan
untuk menghalau para penyerbu dan juga monster-monster dari planet ini. Kemudian dengan bantuan teknologi WD ya, orang-orang WD Land ini terhubung kembali dengan stasiun luar angkasa untuk melanjutkan proyek dan berencana membawa umat manusia ke rumah yang baru dan membangkitkan bumi, menandai dimulainya peradaban baru, dan tentu saja ini juga merupakan awal dari metaverse-nya. Oke, inilah beberapa chapter dari game ini. Kemudian untuk white paper-nya nanti akan saya jelaskan ya. Nah, ini kita ke webnya dulu. Nah, ini untuk versi betanya udah launching di YouTube-nya. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Kita akan lihat sebentar aja ya. Nah, ini untuk teaser dari gamenya, dimana nanti kalian tuh bisa farming, kemudian nah ini kan farming, bertani, kemudian kalian itu bisa juga nanti seperti peternak, kemudian crafting, jadi membuat kerajinan, terus bisa juga memasak ya. Nah, ini adalah beternak ya, kemudian ini bisa memasak juga. Nah, ini let's look forward to the closed beta version. Oke, jadi kalian bisa lihat sendiri nanti. Nah, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama adalah pertarungan papan peringkat atau leaderboard fighting, di mana nanti kalian itu akan mendapatkan hadiah ya dengan melakukan pertarungan, dan juga ada beberapa acara besar di sini setiap minggunya. Kemudian untuk homeland building, jadi nanti untuk pembangunan gedung di sini itu ataupun pembangunan dari ekosistem di planet ini, kalian di sini tuh bisa melakukan beberapa aktivitas, diantaranya seperti farming, ini bertani ya, kemudian crafting itu membuat kerajinan, kemudian trading item NFT nanti, jadi kalian bisa jual beli atau saling tukar menukar NFT item dengan pemain lainnya. Nah, juga untuk karakter summon, jadi di sini disebutin untuk summoning a whole new FT show. Jadi nanti kalian tuh bisa memanggil jiwa NFT yang sama sekali baru dari 2 karakter untuk memperluas koleksi WD Anda dan mendapatkan hadiah nyata. Mungkin ini maksudnya seperti breeding ya. Jadi nanti kalian tuh bisa melakukan perkawinan di sini, dimana nanti akan bisa menghasilkan NFT baru berupa mungkin anak kali ya. Tapi kita belum tahu ya seperti apa nanti. Dan kalian bisa lihat kalau gamenya sudah meluncur. Kemungkinan seperti itu. Kemudian untuk beberapa aktivitas di sini, jadi ada harta karun ya, treasure, kemudian karakter dan juga land. Jadi di karakter treasure ini ada 2 macam. Ada treasure tanah, harta tanah, dan juga harta dari karakter itu sendiri. Di sini kan ada karakter treasure ya, atau harta karun ya. Harta karun berupa karakter dan harta karun berupa tanah. Nah, di sini untuk karakter, jadi nanti secara acak memberi Anda salah satu dari 3 NFT, yaitu Jobs Farmer, Breeder, Cook, dan Miner yang tersedia di versi mendatang ya, tapi ini belum luncur di gamenya. Kemudian kelangkaannya ini berkisar dari umum ya, common, uncommon, rare, epic, sampai legendary ini untuk rarity-nya. Kemudian untuk land treasury, jadi secara random akan diberikan kepada Anda ya, para pemain, 6 NFT land. Di antaranya itu ada namanya cropland, desert, dryland, forestland, aquatic land, volcanic land. Dan tentu saja dengan rarity antara di common, uncommon, rare, epic, sampai legendary. Nah, kalau kita lihat di sini ada untuk aset karakternya. Jadi nanti ini semua berupa NFT ya. Treasury, kemudian karakter ini akan berupa NFT dan juga landnya. Nah, untuk karakternya ini ada farmer, ini petani, dimana nanti para petani itu bisa melakukan pertanian ya, atau farming di sini. Jadi petani adalah ahli dalam bidang budidaya. Definisi bahagia bagi petani adalah ketika panen melimpah. Ini keterangan seperti itu. Kemudian juga ada untuk peternak. Nah, di sini yang bertanggung jawab untuk merawat hewan peliharaan di WD Land. Ya, ini nanti tugasnya seperti itu. Kemudian ada juga untuk koki atau memasak ya, dimana nanti mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan semua jenis hidangan lezat di WD Land ini. Kemudian untuk buruh tambang, jadi nanti tugasnya ya miners ya, atau menambang yang mengkhususkan diri dalam menambang item di peta tambang atau menambang sumber daya yang dibutuhkan untuk konstruksi. Kemudian kita lanjut untuk mitra dan juga pendukungnya, ini cukup keren banget, dimana di sini
ada beberapa capital dan juga ini ya venture ya. Nah ini ada AU21 Capital, kemudian ada OIG, ini keren banget ya untuk investing grup OIG ini. Kemudian ada Tomo Chain, ada Dreambot Capital, ZBS Capital, Odiana Venture, kemudian ada juga IDO Research Venture ya. Jadi keren-keren, ada Nebit Venture, Astronaut Capital. Jadi ini para investor besar ya, ini brand-brand investor besar yang support di project Widiland ini. Nah, untuk berita terbaru dari project Widiland ini, sekarang itu sedang ada whitelist early bird sale IGO yang dibuka untuk setiap Widian ya. Nanti akan kita buka gimana caranya untuk mengikuti. Oke, kita coba masuk untuk ini ya, gabung close data. Jadi maksudnya di sini itu close beta registration open on 8 Desember. Jadi nanti kalian itu bisa mendapatkan reward jika mengikuti ini. Rewardnya berupa apa? 1000 slot joining Widiland beta test version. Jadi nanti kalian mempunyai kesempatan untuk bisa join di beta versi Widilandnya, dan juga mempunyai 1 slot untuk bergabung di event yang akan datang di Widiland ini. Nah ini masih terbuka buat kalian yang mau mengikuti. Yang dibuka kemarin tuh di Desember 8 sampai 20 Desember ya, dan akan diumumkan untuk pemenangnya di Desember 21. Nah ini kalau kalian mau mengikuti, isi aja form di bawah ini. Nanti akan secara langsung kalian berkesempatan untuk mengikuti event ini. Oke. Nah ini untuk audit Certic-nya, dimana sudah komplit. Dan kalau kita lihat di sini hasilnya itu cukup memuaskan ya, dengan critical, kemudian medium, minor, informational issue-nya ini udah all resolve, udah oke semua ya intinya. Dan tinggal ada 1 majornya yang belum resolve. Ini dalam kategori centralization atau privilege ya. Nah dimana untuk resolve-nya tuh ada total finding-nya 3 item. Nah dimana 67% itu sudah di resolve. Intinya untuk audit dari Certic ini sudah cukup memuaskan ya. Kemudian untuk white papernya kita bisa lihat di sini. Jadi pengenalan dulu ya untuk Widiland ini apa. Nanti kalian bisa baca di sini. Game story-nya yang tadi udah saya bacain di depan. Nah untuk gameplaynya, nah ini ada nanti yang udah saya jelasin ya, karakter. Ya ini kan udah ada. Kemudian ada land-nya. Nah ini land-nya ada macam-macam kan di sini nih. Nah kemudian untuk free to play to earn ya, WD free to play, dan ada play to earn. Nah, untuk token mechanics-nya, untuk token model di sini ada 2 token ya, dimana yang pertama itu adalah token WD ya di BEP20 BSC token, dimana untuk token ini akan digunakan untuk bisnis di Widiland ya, dengan total supply-nya itu ada 400 juta, dan kegunaannya itu ya tentu saja untuk purchasing land ya, membeli land, dan juga pembelian di NFT marketplace, dan bisa juga digunakan untuk fitur staking ya. Jadi nanti kalian bisa staking untuk mendapatkan reward berupa token juga kemungkinan di sini. Kemudian untuk token kedua namanya adalah WSO token, sama ini di BEP20 BSC token, dimana nanti token ini akan digunakan sebagai currency native-nya ya di Widiland ini, dimana WSO token ini akan digunakan sebagai token second ya, token secondary atau token kedua yang akan digunakan untuk tujuan tertentu di ekosistem Widiland ini, dengan total supply unlimited ya, dimana nanti kalian itu bisa menghasilkan token WSO ini dengan melakukan daily quest, kemudian battle pass, monthly pass, leaderboard, dan juga event-event yang diadakan di sini. Jadi untuk kegunaannya token dari WSO ini salah satunya adalah untuk summon fish ya. Ini biaya pemanggilan ya, summon fish. Nah yang kedua digunakan untuk menjaga inflasi dari token ini sendiri dengan cara mint burn ya, dengan cara membakar juga. Kemudian di dalam game activity digunakan untuk upgrade items, kemudian auto game, dan yang lain-lain.
Kemudian untuk token allocation-nya kalian bisa baca di sini untuk pembagiannya, berapa persentasenya kalian bisa lihat di sini ya. Total supply-nya ada 400 juta token. Kemudian untuk rilis schedule-nya dari fase-fasenya ini ada public sale sampai siap ya ini. Kalian bisa baca di sini. Dimana total supply-nya itu ada 400 juta ya. Kemudian lanjut untuk NFT marketplace-nya. Di sini di line NFT marketplace itu mempunyai beberapa fitur. Satu itu ya monetizing game asset, kemudian pricing, buying or selling NFT asset. Jadi ini bisa kalian jual beli di sini NFT asetnya, kemudian bisa menyewa ataupun leasing NFT aset juga. Kemudian bisa untuk bidding atau pelelangan ya, auctioning NFT aset. Kemudian searching dan filtering item serta limiting orders. Nah, juga NFT aset ini bisa diperdagangkan di NFT marketplace di Widiland ya, berupa karakter, land dan juga treasure ya. Nah, ini untuk treasure tidak bisa disewakan, khusus untuk treasure. Untuk karakter dan land ini bisa disewakan. Kemudian kita lanjut untuk GameFi-nya atau game finance-nya, dimana nanti untuk token WD itu bisa di farming dan juga di staking. Nah, di sini bisa juga melakukan liquidity pool berupa token WD dengan BNB ya, token BNB untuk mendapatkan liquidity pool token ya. Farmers are reward with more WD. Jadi nanti kalian bisa melakukan liquidity pool untuk menghasilkan token WD. Nah, or can directly stake WD. Jadi tanpa harus membuat liquidity pool, kalian itu bisa mendapatkan token WD. Jadi hanya dengan staking saja. Kemudian untuk borrowing, jadi nanti kalian bisa melakukan peminjaman dari Widiland NFT ini. Jadi cukup keren ya. Tentu saja kalian nanti akan mendapatkan investasi in other NFT asset to raise play to earn productivity. Kemudian nanti juga kalian bisa melakukan playing to earn. Jadi kalian belajar bermain di gamenya dan mendapatkan reward di sini ya, berupa token WD. Nah, di sini ya. Dimana nanti aktivitasnya itu banyak, ada upgrading account level, completing test, ya, daily quest, world quest, battle pass quest, kemudian obtaining achievement, winning leaderboard, attending special in-game event, using in-game features, summon, treasure, loot box, in-game staking, dan seterusnya. Oke. Kemudian untuk roadmapnya, ini di bulan Desember sudah dilakukan IDO. Kemudian game betanya ini sudah launching juga, early bird sale. Nah, ini masih dalam masa early bird sale ya, di bulan Desember ini. Dan juga nanti DEX listing, Decentralized Exchange listing, dan ini udah di PancakeSwap. Kemudian untuk IGO juga, dan sekarang lagi masa whitelist ya. Kemudian nanti di bulan 1 2022 ini launching untuk chapter pertama, yaitu Journey Begins. Ya, di sini meliputi ya, ini ada cultivating, the farming ya, breeding, kemudian produce, kemudian land, dan juga quest, serta peluncuran debt dari marketplace-nya. Kemudian untuk bulan Februari 2022 ini akan rilis untuk versi pertama ya. Kemudian nanti bisa staking WD dan juga NFT item, dan juga CEX listing, Central Exchange listing. Nanti akan listing di exchange besar. Kemudian untuk bulan ketiga 2022 ini update versi 1.2, dimana nanti ya game account dan token management akan launching juga. Kemudian di bulan keempat 2022 ini rilis versi 1.3 dan juga bisa staking token WSO tadi ya. Tadi kan ada dua tokennya, WSO dan WD ya namanya. Kemudian untuk bulan kelima di 2022 ini launching fitur sosial interaktif untuk versi 1.4. Jadi nanti kalian bisa berinteraksi secara sosial ya. Dan juga untuk bulan ke-6 di 2022 ini game beta chapter 2 akan launching. Kemudian untuk quarter ketiga ya, ini 2022 nanti launching untuk chapter 2 dalam fase devastation. Dan juga quarter 1 di 2023 ini on-chain voting
Kemudian kuartal 4 2023 nih launching chapter ketiga New Era ya, dimana nanti para penghuni bumi itu akan melakukan transmigrasi ya ke sini. Kemudian 2024 ini DAO Metaverse. Oke. Kemudian kita lanjut untuk timnya yang di balik pengembangan ini ada yang namanya Nguyen Huan, ini adalah co-founder dari Widiland ini. Kalau kita lihat dari nama-namanya ini seperti orang Vietnam ya. Nguyen, Tran, Chuan kayak gini ya kalau kita lihat di sini itu. Jadi game ini adalah game dari developer Vietnam ya. Kemudian untuk advisorsnya atau penasehat dari game Widiland ini ada Mr. Nguyen Denang. Ini adalah product manager dari Tomochain. Jadi Tomochain ini adalah salah satu blockchain ya. Dan juga sebagai head of promotion dari Lua Venture. Dan dia juga sebagai project director at Vietnam Auto Solution. Dan juga di sini ada Mr. Kenji Wang. Dia adalah founding dari EU21 Capital, kemudian Vice President dari CM of Huobi Global ya. Jadi orang Huobi ini orang Korea berarti. Kemudian co-founder juga untuk Cherry Network, ini juga salah satu blockchain ya, Cherry Network ini, dan advisor di Polkastarter. Keren ya, Polkastarter ini launchpad ya, Polkastarter ini. Kemudian ada Mr. Teddy Pan. Ini adalah game designer, leader at G2 Studio di VTC Intercom. 12 tahun pengalaman di dunia desain game ya, dan juga MBA National Economic University. Kemudian ini untuk partner-partnernya yang tadi sudah saya sebutkan di depan. Bahkan ini apa ya? Ini sepertinya Shinchan juga ikut-ikutan menjadi investor di sini ya. Untuk komunitinya kalian bisa mengikuti atau follow di media sosialnya ini ada Widiland ya, official website, Twitter, Medium, Facebook, Telegram, Discord. Jadi nanti bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru jika kalian ingin mengikuti proyek-proyek dari Widiland ini. Kemudian untuk kalian yang tertarik untuk mengikuti whitelist IGO Early Bird Sale yang akan berakhir 1 hari lagi, nanti kalian bisa lihat di widilandsubstack.com ya. Nah di sini dijelasin gimana caranya untuk mengikuti. Dimana sekarang IGO whitelist itu memiliki 785.000 lebih total entry. Yang siapa yang akan menjadi orang yang terpilih, jadi nanti ada hadiahnya. Jadi ini untuk treasury ya tadi, karakter treasury. Kemudian 2.227 slot untuk membeli harta karun tanah atau land treasury. Nah untuk batas waktu whitelistnya itu sampai 15 Desember, jadi hari ini. Jadi buat kalian yang tertarik untuk mengikuti whitelistnya, kalian bisa klik di sini. Nah nanti kalian akan dibawa ke sini, halaman ini ya. Jadi di sini ada beberapa tugas yang harus kalian lakukan. Nah ini seperti follow, Twitter dan sebagainya, ini kalian centang semua. Kalian selesaikan tugasnya untuk bisa mengikuti whitelistnya ya. Di sini ada keterangan di sini yang akan berakhir pada tanggal 15 Desember pukul 15 waktu UTC. Kemudian untuk pemenangnya yang bisa mendapatkan slot ini ya, slot pembelian treasury ini itu di Desember 16 2021. Untuk marketplace-nya di sini ada land treasury dan karakter treasury, di mana untuk land treasury ini masih 90 jam lagi ya, dengan mengikuti mengisi form yang tadi saya bahas. Jadi nanti kalian berkesempatan untuk membeli di sini. Oke. Kalau nanti udah dibuka ya, tapi ini masih 90 jam lagi, dan kalau sudah selesai untuk land treasury akan lanjut ke karakter treasury. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan untuk mendapatkannya dengan pembelian ini ya. Harganya cuma 0,05 BNB, di mana 50% kemungkinan untuk mendapatkannya itu rarity dari common, uncommon itu 20%, rare itu 15%, epic 10%, dan untuk legendary 5%. Kemudian untuk yang karakter treasury ini dengan harga 0,02 BNB, kemungkinan yang kalian dapatkan itu untuk rarity-nya dimana common 60%, uncommon 27%, rare 9%, epic 3%, dan legendary cuma 1%. Jadi beruntung banget buat kalian yang mendapatkan karakter legendary ini ya, karena cuma 1% aja. Kita lihat dulu untuk di Twitternya di Widiland. Nah ini untuk pengikutnya sudah ada 121 ribuan follower,
Jadi cukup banyak ya untuk game ini meskipun belum launching ya. Kemudian kita lihat dulu untuk WD Land ini di coin market cap-nya, dimana sekarang itu harganya di Rp3.859. Ini naik ya 4,38%, dimana WD Land ini dibangun di Binance Smart Chain ya. Nanti kalian bisa membelinya di PancakeSwap dan di Coin. Nanti akan saya contohkan untuk pembelian di PancakeSwap-nya. Ini totalnya masih 400 juta ya. Untuk pembelian token dari token WD ini kalian bisa membelinya lewat PancakeSwap. Jadi nanti kalian hubungkan wallet kalian, MetaMask ataupun Trust Wallet. Kalau sudah, kalian copy dulu untuk smart kontraknya dari token WD Land ini, token WD ya, kalian copy. Kemudian kalian buka untuk web dari PancakeSwap, kalian pilih untuk koinnya, paste smart kontraknya. Nah, kalau sudah muncul kalian import, kemudian I understand, kalian import. Nah, di sini tinggal kalian masukin berapa jumlah BNB yang ingin kalian tukarkan untuk token WD ini. Ya, biasanya gunakan slippage-nya itu 12 ya, 12%. Oke. Oke, jadi itulah tadi sedikit preview untuk game NFT ini ya, WD Land, dimana game ini cocok banget buat para pemain-pemain Harvest Moon yang sudah familiar dengan game Harvest Moon. Jadi untuk memainkan game ini saya rasa tidak ada kesulitan ya. Dan buat kalian yang yang berkeinginan untuk mengikuti whitelist, ini ada early bird sale IGO yang diadakan 3 hari lagi. Tapi ingat, berinvestasi di dunia kripto itu sangat beresiko, jadi jangan lupa kalian harus melakukan riset mandiri kalian masing-masing. Do on your own research. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton game ini sampai akhir. Saya ingatkan kembali, jaga kesehatan kalian, keep health, dan keep cuan.